Pengertian ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Menurut Pujawijana, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atau rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera, dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Sedangkan menurut Noto Atmojo, pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab, al-alima, artinya dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris, science, atau science itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sciu, scire yang artinya pengetahuan, science dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan, adalah aktivitas sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Berdasarkan Kamus Besar Oxford Dictionary, bahwa ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Deliange mendefinisikan ilmu sebagai rangkaian aktivitas penelaan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Lawrence Bagus mengutip pendapat Arthur Thomson yang mendefinisikan ilmu sebagai pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten, meski dalam perwujudan istilah yang sangat sederhana. Bam yang dikutip oleh Kunto Wibisono mendefinisikan ilmu pengetahuan memiliki 6 komponen, yaitu masalah, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan, dan pengaruh. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah aktivitas intelektual yang sistematis untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman secara rasional dan empiris dari berbagai segi kenyataan tentang alam semesta. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan atau hasil pengetahuan dan fakta berdasarkan teori-teori yang disepakati atau berlaku umum, diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. B. Perbedaan ilmu pengetahuan dan agama secara epistemologi. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan atau hasil pengetahuan dan fakta berdasarkan teori-teori yang disepakati atau berlaku umum, diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Sedangkan agama adalah suatu kata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan sistem norma atau tentang kaedah yang mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya sesuai dengan
sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Ditinjau dari perbedaan antara keduanya, yaitu ilmu pengetahuan dan agama, yaitu: pertama, ditinjau dari sumbernya. Kedua, ditinjau dari cara mencari kebenaran. Ketiga, ditinjau dari kebenarannya. Keempat, ilmu pengetahuan dimulai dari sikap sangsi atau tidak percaya. Namun, di balik perbedaan terdapat juga kesamaan antara ilmu pengetahuan dan agama, bertujuan yang sama, yaitu berbicara tentang kebenaran. Selain itu, ilmu pengetahuan dan agama dengan metodenya dan karakteristiknya masing-masing memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam maupun tentang manusia ataupun tentang Tuhan. Hadis tentang ilmu pengetahuan. Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan menekankan, bahkan mewajibkan pada umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabu ilmi faridatun 'alal muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya, tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat, sebagaimana sabdanya, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dalam media Islamika, dorongan dari Al-Quran dan perintah dari Rasulullah tersebut telah dipraktikkan oleh generasi Islam pada masa abad pertengahan, yaitu abad ke-7 sampai 13 Masehi. Hal ini terbukti dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim tampil ke pentas dunia ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ikhwanus Safa, Ibnu Mikswai, Naziruddin Al-Tusi, Ibnu Ruts, Imam Al-Ghazali, Al-Biruni, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain. Ilmu yang mereka kembangkan pun berbagai macam disiplin ilmu, bahkan meliputi segala cabang ilmu yang berkembang pada masa itu, antara lain ilmu filsafat, fisika, astronomi, astrologi, alkemi, kedokteran, optik, farmasi, tasawuf fikih, tafsir, ilmu kalam, dan sebagainya. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Adapun ciri-ciri pokok ilmu adalah sebagai berikut. Pertama, sistematis. Kedua, keumuman. Ketiga, rasionalitas. Keempat, objektivitas. Kelima, variabilitas. Keenam, komunalitas. Dan itulah penyampaian materi dari saya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang bagaimana seseorang yang tidak mau menuntut ilmu yang sebenarnya dia sehat, tidak cacat, ataupun mampu. Apakah seseorang tersebut tidak beriman? Baiklah, di sini saya akan jelaskan. Baiklah, memang tadi
saya jelaskan hadisnya itu tentang menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tetapi jikalau memang dianya itu sehat, tidak cacat, apakah kita bisa mengatakan dianya tidak beriman? Tidak, kita tidak harus tidak mengatakan dianya tidak beriman. Karena apa? Mungkin orang yang sebenarnya fisiknya sehat, terus dia tidak sakit ataupun apa, dan dia tidak mau menuntut ilmu, mungkin memang karena dianya tidak mau merepotkan dirinya, atau memang di dalam dirinya itu tidak ingin untuk mengetahui hal-hal yang berbau seperti ilmu pengetahuan gitu. Nah, jadi kita tidak harus mengatakan dia itu tidak beriman. Seperti itu jawaban dari saya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana jika ada seseorang yang lebih dominan cenderung pandai atau rajin kepada ilmu pengetahuan yang seperti pelajaran tertentu, matematika, IPA, sosiologi, dan lain-lain, sedangkan yang mencakup ilmu agama seperti akidah akhlak sangat tidak disukai? Apakah ada cara dalam menangani hal tersebut? Setiap orang mencapai tingkatan dalam konteks insan kamil yang berintelektual. Baiklah, memang di sini kita banyak menemukan, terkadang kita banyak menemukan orang-orang yang lebih pandai ke hal-hal yang umum daripada ke hal-hal agama gitu. Nah, seperti ilmu pengetahuan ini gitu. Nah, dia lebih pandai ke ilmu pengetahuan yang lebih umum daripada ke ilmu pengetahuan yang bersifat agama gitu. Nah, kalau kita bilang dia tidak suka kepada pelajaran yang berbau agama, mungkin memang dia bukannya tidak suka, cuman lebih mengutamakan ke hal-hal yang umum, pelajaran yang umum, sedangkan ke pelajaran seperti ilmu agama itu dia mungkin masih kurang untuk memahaminya gitu. Dan kita yang sebagai guru atau sebagai orang gitu, nah mungkin kita bisa untuk lebih memberikan perhatian lagi untuk lebih menyukai pelajaran yang berbau agama, karena ilmu agama itu lebih penting gitu. Nah, untuk diri kita sendiri juga, untuk orang lain, dan untuk semuanya gitu. Biarpun dia lebih dominan suka kepada hal-hal yang umum, tapi setidaknya kita juga menasihati untuk lebih menguasai ilmu-ilmu agama, karena itu juga penting untuk kita. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini, apa usaha yang dilakukan seorang pendidik dan langkah-langkah apa saja untuk membuat anak didik memiliki pengetahuan yang baik ilmu pengetahuan dan agama, dan sebutkan tentang hadis ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Baiklah, usaha seorang pendidik dan langkah-langkah apa saja untuk anak didik memiliki pengetahuan yang baik. Kita sebagai seorang pendidik itu ya harus memberikan sesuatu pengetahuan yang dapat dipahami oleh peserta didik gitu. Nah, dan hal-hal yang juga mencakup yang baik-baik gitu. Nah, jangan kita sebagai seorang pendidik memberikan hal-hal yang tidak baik. Itu akan melanggar etika seorang pendidik. Jadi langkah-langkah apa saja gitu, nah, untuk kita membuat anak didik itu memiliki pengetahuan yang baik. Ya, kita memberikan pelajaran yang baik, memberikan wawasan yang memang bisa dicangkup
oleh peserta didik. Terus juga kita jangan memaksa jikalau seorang peserta didik tidak mampu atau kurang menguasai ilmu pengetahuan itu, baik pengetahuan umum atau agama. Kita sebagai peserta didik juga harus telaten gitu dalam memberikan sebuah pengetahuan gitu. Jangan asal memberikan pengetahuan. Hadis ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Seperti yang saya jelaskan tadi, hadis yang lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan dan agama itu yaitu hadis yang bunyinya tolabul ilmi faridatun alal kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu kewajiban kepada setiap muslim. Dan hadis ini juga kuat dorongannya bagi seorang muslimin untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, yaitu baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Jadi, jikalau Anda menanyakan tentang hadis ilmu pengetahuan dan ilmu agama, hadis ini cocok dan sangat menyangkut gitu untuk dijelaskan lagi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan apa saja persamaan antara ilmu pengetahuan dan agama, sedangkan di makalah hanya disebutkan perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu di sini saya sudah menjelaskan gitu tentang samaan. Namun di balik perbedaan tersebut juga ada kesamaan antara ilmu pengetahuan dan agama. Bertujuan yang sama, yaitu berbicara tentang kebenaran. Selain itu, ilmu pengetahuan dan agama dengan metodenya dan karakteristiknya masing-masing memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam maupun tentang manusia atau tentang Tuhan. Jadi yang Anda tanyakan itu persamaannya yaitu dalam kebenaran. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh masing-masing daripada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini ciri-ciri ilmu pengetahuan ada sistematis. Artinya bahwa pengetahuan ilmiah tersebut sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara fungsional. Jadi contohnya seperti itu sistematis itu contohnya seperti membuat sesuatu yang tersusun yang berhubungan secara teratur gitu. Yang kedua, keumuman. Di sini contohnya seperti membuat atau merangkum sebuah fenomena yang di situ terdapat konsep-konsep yang paling umum gitu dan bisa dapat dibahas. Ketiga, rasionalitas. Di sini contohnya seperti membuat sebuah pemikiran yang bersumber dari seperti menggunakan logika gitu Terus yang keempat, objektivitas. Seperti mengkaji suatu kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi dan kesukaan atau kepentingan pribadi. Ketiga, variabilitas. Contohnya seperti meneliti kembali atau diuji ulang oleh masyarakat ilmuwan.
Jadi kayak membuat sesuatu tapi diuji lagi gitu. Nah, teliti lagi biar tidak gagal. Komunalitas yaitu meneliti, seperti contohnya meneliti sebuah wawasan dunia yang tersimpan atau tersembunyi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada beberapa ilmuwan yang terkenal akan ilmu pengetahuannya, tidak mempercayai Tuhan, sedangkan ada lagi beberapa ilmuwan yang terkenal akan keilmuannya, sangat mempercayai Tuhan. Kenapa ada orang yang sangat tinggi ilmu pengetahuannya dan terkenal kecerdasannya bisa tidak mempercayai akan adanya Tuhan? Baiklah, mungkin memang terkadang ada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tapi dia tidak mempercayai akan adanya Tuhan, karena mungkin dari awal atau dari dia meneliti itu sebenarnya dia percaya, cuman mungkin karena dia tidak ingin mengetahuinya lebih lanjut lagi atau mencari tahu bahwa adakah Tuhan itu. Maka dari itu orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu biasanya sulit untuk mempercayai akan adanya Tuhan, karena sesuatu itu harus dicari tahu. Seperti itulah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan ilmu pengetahuan yang benar dalam Islam? Itu dengan cara memberikan hal-hal yang positif, terus tuh tidak memberikan hal-hal yang negatif, terus memberikan wawasan yang memang memiliki referensi, atau memberikan sebuah buku yang memang benar-benar betul dari sumbernya gitu. Nah, dan juga cara kita memberikan ilmu pengetahuan itu ya menambahkan sebuah kajian-kajian yang memang dipahami dalam Islam untuk peserta didik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang orang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, namun dia sangat tidak memperdulikan nasib orang tuanya? Baik, mungkin saking semangat kita sebagai seseorang yang sangat semangat menuntut ilmu itu, setidaknya jangan sampai kita lupa akan nasib orang tua kita. Karena apa? Ridho orang tua itu ridho Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu juga harus diridhoi orang tua, karena sesuatu yang kita lakukan itu akan tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain jika kita tidak memperdulikan nasib orang tua kita sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika nantinya Anda menjadi pendidik, sikap apakah yang akan Anda berikan pada peserta didik agar mereka tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan? Insyaallah, sikap yang saya berikan itu toleransi, pokoknya memberikan hal-hal yang positif lah, memberikan wawasan yang memang betul-betul dipahami oleh peserta didik gitu. Nah, tidak terlalu menekankan
peserta didik untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak mampu gitu nah, agar mereka tetap semangat. Terus tuh juga tidak menuntut mereka terlalu banyak yang mereka tidak tahu gitu nah. Jadi berikan mereka ilmu pengetahuan yang memang benar-benar mereka pahami gitu nah. Ajarkan mereka sesuatu hal yang baru atau suatu hal yang memang harus dipelajari untuk mereka gitu nah. Tidak untuk menuntut mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti ini gitu nah. Jadi biar mereka tetap bersemangat untuk belajar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah orang yang berilmu tetapi tidak diamalkan? Bagaimana ya? Rasanya tuh kurang afdol gitu. Bagaimana? Karena di mana-mana pun gitu nah. Jika kita memiliki ilmu, baiknya itu didakwahkan atau disampaikan gitu jika kita tahu gitu. Tetapi jika memang kita tidak tahu, baiknya kita diam atau kita cari tahu lebih baik lagi gitu ya. Kalau kita tidak tahu, tetapi jikalau kita memiliki ilmu tapi tidak kita amalkan, itu rasanya itu sia-sia gitu nah. Karena semakin banyak orang yang tahu atau semakin banyak orang yang kita kasih ilmu, itu juga bermanfaat gitu nah untuk orang tersebut dan juga untuk kita gitu. Jadi ada baiknya jika kita memiliki ilmu itu diamalkan gitu nah. Karena baik untuk kita, baik juga untuk orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana coba Pemakala jelaskan hubungan antara ilmu umum dan ilmu agama. Kalau menurut saya hubungannya itu sangat erat gitu nah. Gimana tidak? Sedangkan dari kesamaannya saja, salah satunya itu kesamaan dalam kebenaran. Tetapi memang dalam ilmu umum dan ilmu agama itu terdapat juga perbedaannya. Tapi ya, kalau ditanya hubungannya mungkin sangat erat, karena ilmu pengetahuan dan agama dengan metodenya dan karakteristiknya masing-masing memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam maupun tentang manusia ataupun tentang Tuhan. Jadi di ilmu umum kita juga bisa mengkaji tentang Tuhan itu siapa yang menciptakan dunia. Sedangkan kalau di ilmu agama itu sudah dijelaskan di dalam dalil Al-Quran gitu. Jadi kalau ditanya hubungan ilmu umum dengan ilmu agama itu mungkin sangat berkaitan gitu nah, memiliki kesamaan gitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Pemakala jika seseorang lebih menguasai ilmu pengetahuan di duniawi daripada ilmu pengetahuan akhirat? Bagaimana ya? Mungkin dia lebih mendahulukan duniawi daripada akhirat. Karena jikalau kita tahu dari awal-awal, yaitu lebih baik kita mengejar akhirat, tapi dunia pasti akan mengikuti. Bagaimana ya? Mungkin tanggapan saya, dia lebih mendahulukan duniawi daripada akhirat. Sebab apa? Mungkin dia berpikiran bahwa tinggal di dunia itu lebih kekal daripada di akhirat. Padahal tidak. Kita tidak akan pernah kekal tinggal di duniawi, karena semua itu pasti akan terjadi, tapi kita tidak tahu waktunya kapan. Contoh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Islam, mungkin itu seperti kita membuat sebuah penelitian, tapi di situ kita meneliti sebuah alam semesta, dan mungkin di situ kita memberikan mengkaji lagi bagaimana ini bisa terjadi dan ini bisa terjadi. Mungkin bisa dikaitkan dengan Islam seperti itu. Bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan dalam Islam dengan baik supaya bisa diterima oleh orang yang menerima.
ya kita memberikan hal-hal yang memang itu bisa dicerna oleh orang yang mau menerimanya gitu. Nah, kita jangan asal memberikan sesuatu yang tidak sesuai sumbernya gitu. Nah, terkadang ada seseorang yang tidak ingin diberikan, ada seseorang yang tidak bisa menerima, ada juga seseorang yang bisa menerima akan hal itu gitu. Nah, jika dia paham mungkin dia akan menerima, tapi jika dia kurang paham mungkin dia tidak menerima. Jadi kita harus memberikan hal-hal yang memang benar-benar dari memang benar-benar ada sumbernya gitu. Jangan asal memberikan hal-hal atau ilmu pengetahuan yang tidak ada sumbernya, jadi bisa diterima oleh orang lain gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan apa saja adab-adab menuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama yaitu niat dengan ikhlas mencari ilmu. Kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ketiga, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala. Keempat, julukan diri dari dosa dan maksiat. Kelima, memperhatikan guru. Dan keenam, amalkan ilmu yang telah diperoleh. Baik, sekian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Thank you for watching. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.